Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada malam hari ini kita jumpa kembali dalam sukacita dan penuh semangat dari Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali dalam acara kita, yaitu Mesbah Keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun menyaksikan acara ini, mari persiapkan hati kita persiapkan keluarga kita untuk bersama-sama kita dapat menikmati hadirat Tuhan, dan juga izinkan Tuhan malam hari ini melawat setiap kita, keluarga kita lewat acara ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan acara kita malam hari ini, maka kita diawali dengan pujian yang membawa kita untuk bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sebab itu saya panggil Rosa untuk memimpin kita dalam pujian kepada Tuhan. Ya, malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah anugerah terbesar dalam setiap kehidupan kita. Kita mau syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, sebab adalah anugerah terbesar dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan.
bersuara meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Kau adalah Allah yang ajaib, Kau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati ibadah Mesbah keluarga di malam hari ya Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau bersuara meninggikan nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajar kami mengenal-Mu ya Tuhan, lebih dalam lagi kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan.
pujian kita malam hari ini. Kiranya pujian ini memberi kita kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan untuk terus mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, Bapak Saudara, kita langsung saja ke acara kita. Saya panggilkan namanya Pak Adi untuk maju ke depan. Selamat malam. Shalom, shalom, shalom. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, sehat Alhamdulillah. Amin. Sehat semuanya. Sehat keluarga, sehat penuh. Haleluya. Tetap semangat. Semangat Alhamdulillah. Haleluya. Puji Tuhan. Yang penting semangat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan diberkati dengan sebuah tema yang berkata keluarga Yesus adalah pusat bagi keluarga. Jadi saya rasa Bapak Ibu Saudara, siapapun kita pasti punya harapan dan punya semangat untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat segalanya dalam hidup kita, terutama dalam keluarga kita. Nah, untuk itu kita persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan isi firman Tuhan buat kita malam hari ini. Silakan tadi. Kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kami panjatkan kepada Tuhan di malam hari ini, karena kami bersyukur terbukti kasih Tuhan dalam hidup kami. Jika hari ini kami masih bisa berdiri tegak, bahkan menyaksikan dan mengikuti ibadah mesbah keluarga ini, semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Oksigen yang Kau berikan dalam hidup kami sangat berarti Tuhan untuk bagi kehidupan kami ini. Hari ini kami mau belajar mengenai firman Tuhan, bagaimana kami akan memiliki pusat yang benar, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kami, terutama bagi keluarga kami. Karena kami percaya jika kami memiliki pusat yang benar, maka hidup kami, maka keluarga kami akan menjadi hidup yang benar. Terima kasih Tuhan, Kau berkati bibir lidah hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Kau berkati sehingga apapun yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini menjadi penuh kuasa dan dapat dipahami, dimengerti, dan dinikmati oleh setiap jemaat, baik di tempat ini maupun yang di rumah. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang puji nama Tuhan, kita bisa kembali di dalam acara ibadah mesbah keluarga ini. Ya, langsung aja, tadi Pak Gembala sudah menyampaikan tema saya hari ini. Tema saya adalah Yesus pusat bagi keluarga. Saya yakin dan percaya jika kita orang Kristen harus memiliki pusat yang benar. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus memiliki Yesus sebagai pusat dalam keluarga kita. Mari kita buka saja langsung dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Ini adalah judul perikop dan ayat yang sangat sering, bahkan kalau kita bilang ceritanya sangat lumrah dan mungkin sudah hafal Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya lewat ayat ini, malam ini kita bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, saya akan membacakan. LAI memberikan judul perikop mengenai pokok anggur yang benar. Saya akan membacakannya dari ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan
orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita berkata mengenai pusat, apa sih itu pusat? Pusat adalah sesuatu objek yang fokusnya pada satu titik. Saya ulang, pusat adalah suatu objek yang fokusnya pada satu titik. Nah, kenapa kita sebagai orang Kristen harus memiliki pusatnya adalah Yesus, atau memiliki radar pusat adalah Yesus? Karena ayat ini di dalam membuktikan jika kita tidak hidup di dalam Yesus, maka kita akan dibakar. Seperti Bapak Ibu pernah melihat atau melakukan ketika ada sampah pohon-pohon kering, ranting-rantingnya, daun-daun kering. Jika sudah, apalagi kalau sebelum musim hujan tuh biasanya banyak angin Bapak Ibu Saudara ya, apalagi yang punya pohon. Biasanya kalau banyak angin, apa yang terjadi kepada pohon? Daun, rantingnya akan berjatuhan. Kenapa bisa daun dan rantingnya berjatuhan? Karena tidak kokoh, tidak kuat berpegang pada pohonnya atau pada dasarnya. Akhirnya ranting itu terlepas. Dan apa yang terjadi jika pemilik pohon melihat banyak ranting yang terlepas, banyak daun yang terbengkalai di depan halaman rumahnya, apa yang dilakukan? Dibersihkan, disapu. Ketika disapu, mungkin ada yang buang ke tong sampah. Artinya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ada juga yang dikumpulkan lalu dibakar. Artinya kedua pilihan ini sama saja seperti menghancurkan diri. Artinya tidak berarti apa-apa. Begitu juga dengan orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, tidak fokus pusat kita kepada Yesus, maka apa yang terjadi? Kita akan dibuang. Jika Bapak Ibu pernah mendengar kata seperti ini, seseorang yang materialistis atau orang yang cinta akan uang, maka pusat hidupnya adalah mengenai harta. Saya ulangi, jika orang yang hidupnya materialistis atau pusat atau hidupnya mementingkan uang, cinta akan uang, maka satu titik pusat dia adalah mengenai harta dan uang itu sendiri. Jika seseorang terobsesi atau mempunyai keinginan lebih untuk menjadi seorang yang terkenal, maka pusat kehidupannya adalah supaya bisa memiliki popularitas. Jadi pusat kehidupannya adalah populer. Kalau dia udah populer, nanti dia merasa hidupnya sudah hebat. Dan jika ada seseorang yang mendewakan atau mengagung-agungkan kecantikannya, maka kecantikanlah sebagai pusat kehidupannya. Jadi nanti setiap melihat kaca nyisir, setiap melihat kaca bedakan. Setiap ada yang bilang, ih kamu kayaknya bedaknya kurang deh, langsung bedakan melihat. Ketika ada yang bilang, ih kayaknya rambut kamu kurang begini, langsung insecure, langsung merasa dirinya tidak percaya diri. Dan ini yang terjadi. Tetapi jika kita anak Tuhan, maka kita harus punya fokus atau titik kita kepada Tuhan pusat kita. Dan ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita di dalam keluarga mungkin gak bisa pukul rata semua orang Kristen yang melakukan seperti itu. Tapi pasti ada beberapa di antara kita yang lupa fokus kita kepada siapa ketika kita menjalani kehidupan. Terkadang ketika kita dalam masa sulit, fokus kita udah gak kepada Tuhan lagi, tapi kepada uang, kepada harta. Bagaimana kita berpikir supaya kita memiliki harta? Supaya apa? Supaya tidak kekurangan. Padahal firman Tuhan bilang di dalam ayat 7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Yang artinya kalau kita tinggal di dalam Tuhan, artinya bukan dengan semena-mena ya, maksudnya semena-mena kita meminta, wah karena saya anak Tuhan, tinggal dalam Tuhan, saya minta mobil, kasih Tuhan kasih. Bukan seperti itu. Artinya ketika kita meminta kekuatan dan Roh Kudus kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya.
Lewat kekuatan dari Roh Kudus inilah, maka berkat Tuhan akan melimpah kepada kita. Jadi tidak usah Bapak Ibu Saudara, kita lari dalam panggilan, fokus kita kepada Tuhan. Karena ketika kita fokus satu titik sama Tuhan, maka firman Tuhan bilang apapun yang kita minta Tuhan akan berikan. Saat kita fokus satu titik. Dan hari ini kita mau belajar. Jangan sampai kita seperti Yudas Bapak Ibu Saudara. Tahu Yudas? Yudas gak fokus. Yudas gak berpusat pada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia fokus dan pusatnya kepada harta. Yesus memiliki, walaupun dia bukan sebuah lembaga, tapi dia memiliki bendahara. Bendaharanya adalah Yudas muridnya. Nah, karena Yudas hidupnya berpusat pada uang, cinta akan uang, maka apapun yang terjadi dalam hidupnya dikaitkan dengan uang. Bahkan dalam hal kematian Yesus, sebelum Yesus mati, dia dijual dengan harga 30 keping. Bayangkan, ketika dia gak fokus sama Tuhan, apa yang terjadi? Dia rela menjual Tuhan. Karena dia fokusnya hanya kepada uang. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jika kita tidak fokus pada pusat kita, Yesus Kristus, apa yang terjadi? Hidup kita tidak akan aman. Tidak akan mengalami namanya Bapak Ibu Saudara kelegahan. Karena di luar Yesus, kita nggak ada apa-apanya. Bukan saya yang berbicara Bapak Ibu Saudara, tapi Alkitab yang berkata, jika kamu di luar aku, maka kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sama seperti ranting. Jika sudah keluar dari pokoknya, yaitu pohon itu sendiri, dan keluar, maka dia akan dibakar. Lalu dihanguskan. Apa yang terjadi? Tidak berarti apa-apa. Tapi jikalau ranting itu menetap dan tinggal di dalam pohon yang kokoh itu, maka dia akan menghasilkan buah. Nah, bayangkan Bapak Ibu, hanya pohon yang berbuah lah yang diminati banyak orang. Coba pohonnya kering, apa yang terjadi? Ditebang. Tapi hanya pohon yang berbuah lah yang banyak diminati orang. Dan hanya ranting-ranting yang kokoh dan kuat yang bisa memiliki buah. Yang artinya, kalau kita sudah menentukan pusat yang bagus, pusatnya pohonnya itu Yesus, maka kita harus memiliki hidup yang fokusnya kepada Yesus. Maka ranting adalah diri kita sendiri atau keluarga kita akan kuat dan kokoh. Dan seandainya ranting ini kuat dan kokoh menghasilkan buah, dan seandainya hidup kita fokus sama Tuhan, kuat dan kokoh, artinya hidup kita akan berbuah. Bayangkan, kalau pohon yang terbaik, pasti buahnya akan menghasilkan rasa yang manis. Dan kalau buah yang udah dirasakan manis, pasti harganya mahal. Coba Bapak Ibu Saudara, jika ke pasar, bandingkan harga buah yang rasanya asam-asam kecut dengan buah yang manis, harganya jauh mahal mana? Jauh bernilai mana? Dan biasanya yang asam atau busuk atau bonyok, dia akan diturunkan harganya. Tapi buah yang manis, ibarat orang bilang, buah super, yang paling terbaik, akan dihargai dan nilai yang sangat mahal. Artinya, kalau kita sudah memiliki keluarga yang berdasarkan pusat Yesus Kristus, maka buah kita adalah buah yang paling mahal. Dan nilai keluarga kita, nilai yang sangat mahal. Di mata keluarga kita, di mata saudara kita, bahkan di mata Tuhan, kita bernilai. Jika kita sudah bernilai, maka kita layak. Maka kita patut ikut dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, tentukan tujuan kita, fokus kita satu titik, yaitu bersama dengan Yesus. Taruhlah Yesus dalam keluarga kita. Ketika ada masalah, pusatkan pada Yesus. Memohon, tapi kita harus tetap orang yang labor, artinya bekerja juga. Jangan sampai kita mengimani, tapi kita tidak bertindak, sama aja mati, sama aja gak bakal berbuah. Artinya kita memfokuskan diri kita sama Tuhan, tapi kita juga tetap harus bekerja. Dan saya yakin dan percaya ketika kita mengalami kesulitan, kalau fokus kita sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Jangan sampai kita hanya sering bernyanyi kata dia buka jalan saat tiada jalan. Artinya kita menyanyikan itu dengan sepenuh hati, tapi ketika keluarga kita dalam masalah, kita lupa bahwa ada orang yang bisa membuka jalan.
Saat jalan itu benar-benar buntu dan gak ada jalan. Karena kita gak fokus, kita gak berpusat sama Tuhan, kita gak berpusat sama Yesus. Tapi kalau kita berpusat sama Yesus, kita fokus sama Tuhan, saat jalan buntu pun Tuhan kasih jalan. Caranya gimana? Mungkin kalau kita secara manusia jalannya buntu, biasanya dibatasi dengan tembok. Ada orang bilang, oh biar bisa ngangkai tembok ini, dikasih tangga. Mungkin Yesus memberikan tangga, jalan keluar, agar jalan yang buntu dan tidak ada jalan ini, keluarga kita bisa mendapatkan jalan. Apapun kondisi, baik itu keuangan, kesehatan, maupun apapun itu, Tuhan pasti buka jalan kalau kita fokus sama Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita, keluarga kita, memiliki fokus kepada Tuhan? Jawab dalam diri masing-masing. Apalagi orang tua, apalagi ayah, sebagai kepala keluarga, sudahkah kita membawa keluarga kita fokus kepada Tuhan? Atau fokus kita hanya kepada uang? Atau fokus kita kepada popularitas? Oh kalau anak saya jadi artis, wih udah hebat ya segala-segalanya, gak perlu saya ke gereja lagi. Wih kalau saya udah punya rumah, punya mobil, punya motor dan segalanya, gak saya ke gereja lagi, saya udah punya segalanya. Tapi yang harus kita pegang dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus fokus sama Tuhan. Memang Tuhan gak pernah janji ketika ikut Dia hidup kita senang. Tapi yang jelas janji Tuhan iya dan amin. Ketika kita ikut Dia, Tuhan akan buka jalan. Yang penting kita fokus sama tujuan kita. Dan saya selalu senang dengan pujian kata menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Yang artinya fokus kita di dunia ini ketika hidup hanya satu, Bapak Ibu Saudara. Apa? Menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan kita sebenarnya. Kalau kita sudah menyerahkan hati Tuhan, keselamatan kita dapati, berkat kita dapati. Bukan kita yang mengajar berkat, tapi berkat mengiring-iringi kita. Asal kita fokus kepada Tuhan. Datang ke gereja fokusnya sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan fokus ketika pulang saya harus dapat berkat. No. Kalau semakin kita kejar berkat, justru berkat itu gak bakal datang kepada kita. Tapi kalau kita semakin kejar pemilik berkat, maka berkat itu yang akan datang kepada kita. Sama seperti kita ingin bekerja, kita harus pandai dulu. Atau kita ingin naik jabatan, kita harus pandai dulu merayu, atau memiliki skill, atau memiliki talenta yang hebat supaya bisa dinaikin jabatan. Biar bos melihat. Begitu juga dengan kita. Kita harus punya iman, kita harus memiliki pendirian, kita harus memiliki pondasi. Fokus kita kepada Yesus. Maka sang pemilik berkat, yaitu Yesus itu sendiri, akan memberikannya kepada kita. Makanya firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Yang artinya kita cari Yesus dulu, fokus kita kepada Yesus, maka semuanya akan diberikan. Jangan cari berkatnya, tapi kejarlah sang pemberi berkat. Artinya ketika kita mengalami masalah dalam keluarga, datang pada Tuhan. Saat inilah waktu yang tepat kita datang kepada Tuhan. Lagi pandemi begini, anak kumpul di rumah, anak gak boleh main kan? Mungkin istri gak banyakan keluar, gak bisa gosip-gosip lagi. Mungkin ada beberapa yang gosip udah susah karena corona, ada social distancing. Mungkin ayah bekerja, tapi langsung pulang, gak boleh kemana-mana keluyuran. Saat inilah waktu yang tepat, berserah diri, fokus sama Tuhan. Mengadakan doa bersama keluarga, mesbah keluarga dirikan, nyanyi bersama keluarga, meninggikan nama Tuhan. Dengan satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Jika kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, maka berkat itu datang sendiri. Datang ke gereja, ingat Bapak Ibu Saudara, fokusnya menyenangkan hati Tuhan, bukan fokus untuk menerima berkat. Karena berkat itu adalah keuntungan kesekian, nomor kesekian jika kita menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini fokuskan diri kita sama Tuhan, bawalah keluarga kita fokus sama Tuhan. Karena saya yakin dan percaya, orang di luar sana jika ingin meraih kesuksesan, dia akan fokus pada satu titik, yaitu mengejar. Gak peduli, rintangan dimanapun dia gak peduli, maupun masalah apapun dia gak peduli, dia kejar terus sehingga meraih kesuksesan. Kalau kita
ingin hidup di dalam Tuhan, jadi anak Tuhan, kejar hadirat Tuhan, iman kepada Tuhan, fokus sama Tuhan. Kalau jika kita sudah melakukannya, maka kita akan jadi anak Tuhan. Keselamatan, berkat, kekuatan, segala apapun yang Tuhan berikan akan diterima oleh kita. Asal kita fokus kepada Sang Pemberi, yaitu Tuhan Yesus. Amin, ke firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Kita fokuskan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur jika keluarga kami bawa ke dalam altar-Mu untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena kami percaya hidup kami hanya satu tujuan, fokus kami yaitu menyenangkan hati Tuhan. Jikalau kami sudah fokus menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan sudah hadir dalam keluarga kami, maka keluarga kami akan kokoh kuat. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan, semua ada di dalam tangan rencana Tuhan. Kami percaya mengikuti Tuhan tidak selalu Tuhan menguntungkan seperti dapatkan hasil yang wow dan besar. Tapi kami yakin percaya ketika ikut Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Tuhan akan memberikan kekuatan ketika kami dalam masalah. Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika jalan kami sudah buntu. Dan kami yakin dan percaya segala berkat yang Tuhan berikan akan kami terima jika kami mendekatkan kepada Engkau Tuhan. Dan kami yakin percaya segala sesuatu yang terjadi sampai hari ini Tuhan, semua karena berkat dari Tuhan. Kami gak peduli Tuhan jika di luar sana Tuhan banyak yang depresi, mengalami penderitaan karena berbagai macam masalah Tuhan. Tapi kami yakin percaya Tuhan, walaupun di luar sana sering menjerit dan menderita, kami percaya Tuhan jika kami dalam Tuhan, kami akan tetap bersukacita. Karena satu hal yang kami percaya Tuhan, Kau berkata tetaplah bersukacita. Tetaplah melakukan setiap kemurahan yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah keluarga kami yang sederhana Tuhan, yang mungkin Tuhan, biarlah Tuhan berkat Tuhan Kau berikan dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah tetap firman Tuhan ini dapat hidup dalam naungan hidup kami, berbuah dan menghasilkan buah yang manis, sehingga apapun yang kami utarakan, kami keluarkan, banyak orang yang merasakan buah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Bagaimana supaya keluarga kita bisa bersama-sama fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan berarti kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam setiap hidup kita, terutama dalam rumah tangga kita. Walaupun hal itu tidak segampang apa yang kita pikirkan, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan berusaha sekeras-kerasnya, maka saya percaya kita akan menjadi ranting yang menghasilkan buah, karena kita terus menempel, melekat pada pokok kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah malam hari ini Bapak Ibu Saudara menjadikan Yesus sebagai hal yang utama, sebagai pokok yang utama dalam setiap hidup kita, dalam setiap langkah-langkah kita, bahkan dalam hal apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadikanlah Yesus sebagai pokok yang utama, supaya berkat dan anugerahnya akan senantiasa menyertai kehidupan kita, keluarga kita dimanapun berada pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat acara Mesbah Keluarga malam hari ini dimanapun, dan kita akan jumpa kembali dalam acara yang sama pada minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.